Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asafila. Saya dari mahasiswa Akademi Farmasi Yana Susada Bangkalan. Saya akan mempresentasikan tentang bab 6, membangun startup. Slide pertama yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam merintis usaha baru, yaitu harus melihat keadaan pasar yang kompleks dan dinamis. Yang kedua, lihat kebutuhan dan harapan konsumen. Yang ketiga, inovasikan produk pasar dan modal bisnis. Yang keempat, memiliki modal sekaligus menjadi pengelola. Yang kelima, jalin komunikasi yang baik terhadap konsumen. Yang keenam, pikirkan bentuk usaha dan bentuk kepemilikan yang akan dipilih. Yang ketujuh, pilih jenis bidang usaha yang akan dimasuki. Yang delapan, data dan informasi harus lengkap. Pelaksanaan pekerjaan jangan sampai salah. Dan yang terakhir, pikirkan mengenai lingkungan usaha yang akan berpengaruh terhadap kemajuan bisnis Anda. Hal-hal yang dapat membuat bisnis gagal yaitu meliputi kebiasaan menunda waktu, kebiasaan yang boros, kepribadian yang bersifat negatif, perasaan takut disaingi orang lain, tidak mengadakan analisis pasar, tidak berpengalaman di lini produk, masalah arus piutang yang buruk, dan memilih lokasi usaha yang buruk. Kiat menjadi entrepreneur sukses yaitu mengetahui teknik pemasaran, kemampuan membaca pasar, kemampuan negosiasi, kemampuan menentukan untuk mengambil keuntungan atau tidak, kemampuan menghadapi berbagai karakter manusia, harus mempunyai visi dan misi, harus mempunyai SDM yang handal dan teknologi yang tinggi. Alasan berwirausaha yaitu necessity entrepreneur. Maksudnya wirausaha karena terpaksa atau desakan kebutuhan orang lain. Yang kedua, replikatif entrepreneur. Coba-coba atau faktor lingkungan. Alasan ini cenderung meniru bisnis yang ngetren. Yang ketiga, inovatif entrepreneur. Wirausaha yang inovatif dan terus berpikir kreatif dalam melihat peluang untuk meningkatkannya. Yang keempat, ada keturunan. Karena keluarga sebagian besar adalah pengusaha, jadi harus meneruskannya demi keberlangsungan hidup perusahaan. Jenis dan bentuk wirausaha. Ada bidang usaha perdagangan seperti retailer grosir, agen salesman, wirausaha agensi. Ada bidang jasa keuangan seperti koperasi, akuntansi, pemasaran asuransi, seperti bidang usaha pertanian. Ada perikanan, bercocok tanam, perkebunan, budidaya perikanan. Cara memulai usaha baru. 1. Mendirikan usaha baru. Ada 3 bentuk usaha baru yang dapat dirintis. Yang pertama, perusahaan milik sendiri, yaitu bentuk usaha yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh seseorang. Yang kedua, persekutuan, yaitu suatu kerjasama 2 orang atau lebih yang secara bersama-sama menjalankan usaha. Yang ketiga, perusahaan berbadan hukum atau corporation, yaitu perusahaan yang didirikan atas dasar badan hukum dengan modal-modal saham. Yang kedua, mengambil alih bisnis keluarga. Merupakan cara ideal untuk memiliki bisnis karena kinerjanya telah diketahui sebelumnya menjadi pemilik serta mudah memprediksinya. Jika kinerja bisnis selama ini baik, maka fungsi pemilik baru hanya memastikan bahwa operasional yang berlanjut secara efisien. Yang ketiga, membeli bisnis yang telah ada. Bisnis dijual dengan alasan misalnya kesulitan keuangan, pemilik meninggal, dan tidak ada anaknya yang memiliki keinginan untuk meneruskan usahanya karena tidak sesuai dengan bakat dan minat sang anak atau lainnya. Yang keempat, kerjasama manajemen dengan sistem waralaba, franchising. Kerjasama manajemen dengan sistem waralaba franchising yaitu menggunakan nama dan manajemen perusahaan lain. Perusahaan pemilik nama disebut perusahaan induk, franchisor, dan perusahaan yang menggunakan nama tersebut disebut
franchise. Bentuk kepemilikan bisnis, yaitu terdiri dari 6 macam. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang. Pengelola memperoleh semua keuntungan, di sisi lain menanggung semua risiko yang timbul dalam kegiatan usaha. Keuntungannya mudah dibentuk dan dibubarkan, bekerja dengan sederhana, perlu kebijakan pembagian laba. Kelemahannya, tanggung jawab tidak terbatas, kemampuan manajemen terbatas, sumber dana hanya terbatas pada pemilik, dan risiko kegiatan perusahaan ditanggung sendiri. Yang kedua, ada firma. Bentuk badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama atau satu nama digunakan bersama. Yang ketiga, perseroan komanditer atau CV. Persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang sekutu yang menyerahkan uangnya untuk digunakan dalam persekutuan sebagai modal perseroan. Yang keempat, ada koperasi. Menurut UU nomor 25 tahun 1992, koperasi adalah suatu bentuk badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan azas kekeluargaan. Yang kelima, perseroan terbatas, PT atau NV. Suatu badan yang memiliki kekayaan, hak serta kewajiban sendiri yang terpisah dari kekayaan, hak serta kewajiban para pendiri maupun para pemilik. Yang keenam, badan usaha milik negara atau disingkat BUMN. Semua perusahaan dalam bentuk dan bergerak dalam bidang usaha apapun yang sebagian atau seluruh modalnya merupakan kekayaan negara, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan UU. Yang harus diperhatikan saat memilih bentuk kepemilikan bisnis, yaitu pertama, pendekatan dalam memulai usaha baru. Ada 2 pendekatan utama yang digunakan para wirausahawan untuk mendirikan usaha baru, yaitu pendekatan berdasarkan pengalaman, keterampilan, kemampuan. Yang kedua, pendekatan berdasarkan kebutuhan pasar, yaitu pendekatan yang menekankan pada pengamatan lingkungan mengenai kebutuhan pasar yang ditransfer menjadi peluang-peluang bisnis. Yang kedua, pertimbangan dalam memilih bentuk perusahaan. Dengan bentuk yang jelas menurut hukum dapat diharapkan bahwa perusahaan akan dapat dengan tegas menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan demi mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun pertimbangan dalam memilih bentuk perusahaan yaitu jenis usaha, perdagangan atau industri, ruang lingkup usaha, pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha, besarnya resiko pemilikan, cara pembagian keuntungan, modal, waktu, laba, dan juga pengalaman. Birokrasi dalam membuat usaha, yaitu jenis izin usaha harus memiliki surat izin usaha perdagangan, surat izin industri, izin domisili. Yang kedua, dokumen yang diperlukan oleh membuat suatu usaha harus butuh tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak atau disingkat NPWP, bukti diri. Yang ketiga, proses pendirian badan usaha harus mempunyai akte notaris, mengadakan rapat umum pemegang saham, didaftarkan di pengadilan negeri, dan diberitakan dalam lembaran negara.